Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang tutorial bagaimana cara membuat button tombol jika saya klik itu muncul suaranya. Suaranya entah klik atau entah apapun itu sesuai selera pembuat, sesuai selera kalian. Boleh dibuat sebagus mungkin. Bagus itu dalam artian, oh saya suka model ini, lebih bagus ini untuk anak-anak aplikasi ini, saya kasih suara apa, suara kucing atau suara apa, atau suara yang unik-unik gitu lah. Tapi kalau formalnya mungkin saya contohkan di sini ada suara klik gitu ya. Jadi tombolnya seperti kalau ada suara klik gitu. Oke, yang pertama seperti biasa langsung masuk ke aplikasinya. Di sini masuknya extend kabel. Saya sudah masuk di sini extend kabel project. Kalian tidak usah membuat file baru. Kenapa? Karena ini adalah untuk melengkapi project kalian yang kemarin sudah saya jelaskan tentang navigate, atau jika button itu diklik dia lari kemana ya, bisa kembali kemana dan seterusnya. Sekarang ditambah efek audio, jadi selain nanti kalian bisa buat big sound. Big soundnya itu MP3 selama dia masuk ke screen menu, dia akan memplay MP3 background yang kalian tentukan ya. Tapi selain background juga bisa digunakan untuk membuat efek button klik, ada suaranya klik gitu, atau yang lainnya sesuai dengan selera kalian dan sesuai dengan kebutuhan aplikasi kalian. Oke, ini project yang sudah saya contohkan. Saya pilih salah satu di sini. Saya klik di sini. Oke, di sini sudah ada projectnya. Yang pertama kalian lakukan adalah setelah masuk di project ini ya. Saya cek dulu. Oke, udah masuk. Setelah kalian masuk ini, kemudian saya contohkan di sini karena button, yang penting ada buttonnya ya. Entah itu di button masuk atau di screen ini ada halaman 1, halaman 2 kembali. Kalau saya, pokoknya intinya saya kalau salah satu button ini saya klik, dia ada suaranya itu biar efek. Jadi aplikasi yang kalian buat itu serasa lebih menarik ya, tidak monoton. Olah ngerti klik ngono kayak biasa. Tapi nanti ada efek-efeknya, entah itu suara. Kalau kemarin kalian juga bisa mengatur jika ini ada di atasnya nanti warnanya berubah dan seterusnya. Kalau nanti saya diklik itu nanti berubah seperti apa, itu kan sudah ada efek-efeknya. Oke, sekarang saya contohkan di sini. Saya kembali ke screen awal aja. Yang di sini ada button masuk. Langkah yang pertama adalah kalian cari komponen yang namanya sound. Oke, dicari. Oh, kelamaan kalau nyari seperti ini. Saya ketik saja di sini sound. Oke, udah ada di sini. Sebenarnya kemarin saya sudah coba ya. Jadi di sini sudah ada yang namanya sound 1. Jadi sound itu bisa kalian gunakan dimanapun screennya ya, dimanapun screennya. Kalau memang sound ini sifatnya sama, misalkan klik, boleh kalian jadikan satu ya, hanya sound 1 saja untuk button klik. Nanti untuk backsoundnya kalian pilih sound 2 dan seterusnya. Tapi tetap saya contohkan, saya di sini masukkan lagi sound. Perhatikan. Oke, tik, mana ya soundnya, kok tidak ada. Oh sorry, saya arahkan ke sini ya. Sound 2. Sound 2 dia sudah muncul di sini. Ada sound 1, kemudian di sini ada yang sound 2. Invisible component maksudnya apa? Komponen yang tidak diperlihatkan. Maksudnya gimana, Pak? Perhatikan di sini. Kalau saya play di sini, saya preview atau nanti hasil akhirnya diperlihatkan. Jika aplikasi itu digunakan, dia tidak ada tulisannya sound 1 sama sound 2. Dia tidak ada di situ. Namanya invisible, dia tidak diperlihatkan dalam hasil akhirnya. Tapi di dalamnya masih ada komponennya. Oke, saya lanjut. Setelah ada soundnya, sound ini kalau saya klik itu ada namanya sound 2, kemudian source itu berarti sumbernya. Ini jika kalian gunakan tanpa ada perintah. Misalkan kalau saya klik
button ini baru suaranya muncul. Jadi kalau ini kalian isi, kemudian volumenya diatur, jika masuk screen awal, secara otomatis sumber MP3-nya itu dia akan memainkan atau memplay tanpa perintah apapun. Jadi kok dia masuk screen awal, dia otomatis akan membunyikan suaranya. Nah, jadi tidak digunakan ini, ya, source-nya tidak menggunakan ini, tapi nanti menggunakan blok di sini. Ya. Jika saya klik, suaranya dihidupkan, di play. Caranya gimana, Pak? Oke, sekarang masuk, kita import dulu untuk suaranya. Kita scroll ke bawah. Di sini kita scroll ke bawah. Kita cari tempat untuk penyimpanannya, ada di files. Terus uploadnya di mana? Oke, ke bawah dikit. Nah, di sini ada choose a file atau drag it here. Nah, jadi disuruh untuk menggeser sampai sini. Kita pilih choose file aja biar mudah. Kemudian kita arahkan ke download. Oh iya, sebelumnya kalian harus download dulu ya. Caranya gimana, Pak? Kalian boleh pilih efek mouse click. Misalkan gini, saya kasih di sini audio klik MP3, button klik MP3. Oke, saya enter di sini. Nah, di sini ada banyak. Oke. Mungkin ada yang audio klik, audio suara klik mouse, suara efek lonceng dan seterusnya, atau suara kucing misalkan. Nah, boleh. Kalau memang aplikasi kalian dipergunakan untuk anak-anak dan lebih menarik yang seperti itu. Tapi saya di sini formal, saya klik aja. Sudah, kemudian saya coba arahkan di sini. Saya download salah satu efek di sini. Kalian bisa coba dulu di sini di play. Nah, coba saya arahkan ke speaker ya. Itu suara cekliknya gitu. Udah. Kemudian di download, cetik, udah download. Hasilnya nanti ada di sini. Nah, mouse klik, ada download di sini. Setelah itu saya masuk di tune kabel. Saya pilih tadi, saya lanjutkan yang di sini, choose a file. Saya arahkan ke download, kemudian saya klik di sini, saya open. Ditunggu, oke, sampai uploadnya selesai. Jadi dia diupload dari komputer, kemudian dimasukkan ke dalam project kalian. Kalau sudah selesai seperti ini, kalian edit aja namanya, biar mudah nanti untuk menganalisanya ya. Oh, ini buat apa? Saya kasih namanya tombol klik gitu. Nah, biar jelas. Saya rename. Nah, tombol klik .mp3. Dah, kalau sudah seperti itu, kalian lanjutnya ada di blok, karena perlengkapan komponennya hanya di sound, kemudian kita masuk di blok. Nah, di upload file mp3-nya, kemudian oke, di sini bloknya hanya diperintahkan jika button masuk. Button masuk itu yang ini berarti. Nah, button masuk, ini masuk, button masuk. Jika button masuk diklik, maka perintahnya hanya disuruh navigate. Navigate itu berarti untuk mengeling, untuk memindahkan screen-nya ke screen utama. Yang mulanya dari screen awal, dia disuruh screen utama. Oke. Jadi sebelum dia pindah ke screen utama, kita perintahkan dia untuk membunyikan suara klik dulu. Caranya adalah, tadi ada sound 2 ya, ada sound 1 sama sound 2, enggak apa-apa. Saya pakai yang baru aja. Aslinya sama nanti. Yang pertama adalah kalian cari dulu sumbernya ya. Kalian cari dulu sumbernya. Sumber apa itu? Sumber suaranya. From sound resource. Nah, yang pertama adalah sound resource-nya, sumbernya. Sound 2, sumber mp3-nya dari mana? Kita klik dari files yang sudah diupload. Ada di sini namanya tombol klik yang sudah tadi saya edit. Setelah sumbernya tahu, kemudian masuk ke sound 2 lagi. Dia diatur volumenya dulu. Wah, kerasnya seberapa? Oke, saya kasih 100 aja deh. Enggak terlalu lama suaranya, cuma klik biar kedengaran. Tapi kalau memang suaranya terlalu keras, diturunin aja.
Oke, 100 itu berarti volumenya paling keras. Kalau sudah, saya lanjutkan di sound 2. Nah, setelah diatur volumenya baru disuruh untuk play. Jadi sound 2 yang isinya tombol klik, volumenya 100, nanti disuruh mengapply, memulai MP3-nya. Without error, jika error dia nanti ada keterangannya error. Kalau memang kalian butuh untuk errornya ada tulisannya, bisa di teks dan seterusnya. Ini default aja. Setelah selesai, then do. Kemudian setelah selesai itu disuruh ngapain? Oke. Karena kalau sudah selesai dia tidak saya suruh untuk mengulang, hanya saya perintahkan dia untuk stop. Saya klik di sini sound 2, pilih sound stop, tarik, kemudian setelah suaranya keluar baru dia pergi ke screen menu utama. Jadi logikanya seperti itu. Jika button masuk diklik, suaranya diatur dulu, kemudian dimainkan, dan baru pergi ke screen menu utama. Oke, ini saya coba berhasil enggak? Saya live test. Oke, coba ditunggu dulu karena dia load. Saya klik di sini. Oke, kedengarannya agak lama. Nah, dengeran ya. Coba saya arahkan ke speaker ya. Dengeran. Ada klik gitu. Nah, saya kembali lagi. Nah, sebenarnya ini udah ada efeknya, efek bawaannya. Jika saya klik, dia akan redup. Padahal ini bisa diatur di blok ya. Jika saya klik itu warnanya berubah apa dan seterusnya. Oke, saya klik lagi. Cedik. Nah, saya kembali. Oke. Ini kalau satu kalian mengatur, ya, mengaturnya bebas. Maksudnya gimana, Pak? Ini kalau satu buttonnya. Kalau buttonnya misalkan ada 10, ada di menu utama, menunya itu lebih dari 10 misalkan. Misalkan ngedrag satu-satu seperti ini, sulit. Maka dari itu kita gunakan yang namanya function. Function itu apa? Kita buat script ini hanya satu, kemudian dia akan dipanggil dalam satu screen. Ya. Bingung Pak? Contoh KW. Oke, saya contohkan di sini. Saya masuk di screen menu utama aja. Kenapa? Karena yang buttonnya cukup banyak. Oke, saya lanjut. Ada buttonnya banyak di sini ya. 1, 2. Ada button yang lagi itu button halaman 2 dan kembali. Oh, ini udah. Oke, caranya sama. Yang membedakan adalah kalian masukkan dulu di function ya, fungsi namanya function. Pilih di sini do something. Nah, maksudnya apa? Ini adalah namanya. Tuh untuk apa? Saya kasih namanya adalah fungsi underscore suara tombol. Oke, saya enter. Jadi dia membuat fungsi namanya adalah fungsi suara tombol. Saya lihat di sini. Nah, di sini langsung terbentuk fungsi suara tombol. Isinya apa? Kita isi dulu di sini. Isinya sama. Saya arahkan ke sound 2. Nah, ya. Sound 1 boleh, sound 2 boleh. Sama seperti tadi, source-nya diatur dulu, volumenya diatur dulu, kemudian yang terakhir di play. Sound 2 play. Saya duplikat soundnya. Setelah selesai saya suruh stop. Saya ambil di sini. Oke, saya geser. Source-nya saya atur di tombol klik. Volumenya saya atur 100. Di play, sound 2 stop. Oke, jelas ya. Sekarang kalian tidak usah ngopi ini seluruhnya, tidak usah, karena nanti duplikatnya terlalu banyak. Sekarang saya hanya tinggal memanggil fungsi ini. Perhatikan di sini, fungsi. Saya panggil di sini, saya taruh di atas. Nah, udah selesai. Fungsi ini isinya ini. Saya mau taruh di sini lagi, saya duplikat aja. Saya taruh di sini. Enak loh. Nah, hanya satu saja yang ribet. Yang ini tinggal manggil.
Saya duplikat lagi yang button halaman 2. Ini saya lempar dulu soalnya belum tahu. Oh iya, yang ini ke audio. Oke, jelas ya. Jadi jadi ada fungsinya. Jadi kalau banyak kalian hanya buat satu fungsi, bisa dipanggil untuk apapun tombolnya. Suaranya sama ya harusnya, tidak suara beda. Kalau suaranya beda, otomatis kalian buat fungsi baru lagi, fungsi suara A, fungsi suara 2, dan seterusnya. Oke, sekarang dicoba screen menu utama, kemudian live dicoba. Udah muncul, ditunggu dulu. Oke, lama ya koneksinya. Oke, setelah selesai ini kita coba halaman 1. Oke, agak lama. Setelah ini ada. Oke, dengeran enggak ya? Berhasil ya. Saya live lagi coba. Halaman 1. Klik. Halaman 1. Klik. Oke. Udah. Itu adalah cara membuat efek audio pada tombol ya, pakainya sound. Jelas ya? Oke. Itu adalah cara pembuatannya. Jika ada pertanyaan, silakan dikirim via WhatsApp atau bisa di LMS-nya, e-learning-nya. Terima kasih.